Obligasi FR lagi rame banget dibicarakan belakangan ini. Saya udah coba beli obligasi FR dan menemukan beberapa poin penting yang bakal saya share semua di video ini dengan harapan agar teman-teman yang nonton video ini jadi tahu rahasia dan semoga bisa cuan dari obligasi FR. Namun teman-teman perlu catat terlebih dahulu, ini semua berdasarkan opini saya dan berdasarkan pengalaman beberapa hari saya mencoba membeli obligasi FR. Jadi sebaiknya teman-teman tetap disclaimer on dan melakukan analisa terlebih dahulu dengan pertimbangan mungkin tips-tips yang akan saya berikan di video ini. Oke teman-teman, jadi nggak berpanjang lebar lagi karena kalau kepanjangan kasihan istrinya, kalau kelebaran kasihan suaminya. Oke, jadi saya langsung tampilkan layar bibit saya di sini. Ya teman-teman, sudah keluar ya. Udah keluar cepet banget. Nah teman-teman, jadi kalau untuk pertama biasanya teman-teman paling senang kalau saya update portofolio saya kan teman-teman ya. Ini portofolio OTW 100 juta ya, untuk obligasi plus ya, plus lah kan kita beli yang stabil nih, plus 3,48% dan plus 3,39%. Nah di sini udah ada FR 0091 teman-teman, seperti di awal video saya sebutkan bahwa ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya langsung beli dan saya kasih tahu teman-teman apa yang saya alami. Lanjut lagi teman-teman ke reksadana saham. Nah saham saya plus 6,35%. Pantesan sebelum membuat video ini di grup pada rame, cuan yung, hijau yung. Wah semua pada semangat. Grup apaan? Ada grup di deskripsi, klik aja untuk join, tenang, free ya. Lanjut lagi ke yang lainnya. Ini Sukor Investita Dana Berimbang saya masih minus 0,13%. Dia agak sedikit telat, mungkin sebentar lagi dia akan menyusul hijau juga ya teman-teman ya. Balik lagi ke obligasi FR yang bakal kita bahas sedalam-dalamnya di video ini. Nah teman-teman, poin yang penting pertama yaitu adalah harga. Harga itu sangat sensitif, setuju nggak teman-teman? Ibarat kata nih teman-teman, di toko A ada jual baju harganya 100.000, di toko B ada jual baju harganya 200.000, diskon 50%. Pertanyaannya teman-teman, apabila teman-teman demam, teman-teman minum paracetamol atau ibuprofen? Oke, ini kita melenceng ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ya teman-teman ya. Harga di obligasi FR itu naik turun. Teman-teman lihat grafiknya. Jadi nggak serta-merta teman-teman. Ini kan minimal belinya murah banget ya, 1 juta. Jadi kalau 1 juta nggak serta-merta teman-teman harus keluar 1 juta. Contohnya kalau yang ini 99,33% teman-teman. Apabila teman-teman beli 1 unit, dia nggak harus bayar 1 juta ya teman-teman ya. Itu yuk lebih 1.027.000. Kita lihat detailnya tuh. Untuk harga pembeliannya hanya 993.300. Kenapa ada lebihnya? Yaitu ada kupon berjalannya. Nanti bakal kita bahas lebih dalam soal kupon berjalannya. Tapi fokuskan terlebih dahulu untuk harga ya teman-teman ya. Back to laptop mulai dong. Nah teman-teman, harga itu naik turun. Jadi teman-teman harus catat dulu, obligasi FR harganya naik turun ya. Oh, jadi saya bisa beli waktu diskon. Bisa banget. Kalau harganya di bawah 100 disebut harga diskon. Semua orang tahu. Kalau harganya pas 100 disebut par. Kalau harganya di atas harga premium. Untuk sementara belum ada Pertamax, teman-teman. Lanjut lagi ke harga jual. Teman-teman lihat. Udah. Harga beli 99,33%, harga jual 98,08%. Itu artinya benar sekali teman-teman. Ketika teman-teman beli itu sudah ada selisih spread. Ya teman-teman ya. Spread minuman soda bukan, ini video bukan untuk iklan minuman soda. Spread itu adalah selisih harga antara harga beli dan harga jual. Di situ. Jadi saya contohkan teman-teman, kalau teman-teman langsung beli nih 99,33, tadi kan 993.000 kan sekian, teman-teman langsung jual, otomatis teman-teman akan kerugi ya, karena jualnya 98,08%. Ya teman-teman ya, namun perlu dicatat teman-teman tenang, spread di bibit itu udah rendah banget ya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ngomongin soal harga dan diskon teman-teman, kita masuk poin penting kedua yang patut teman-teman catat ya, yaitu adalah harga FR bakal balik ke 100% ya teman-teman ya, 100% ya ketika dia jatuh tempo. Jadi ini poinnya 99,33%. Jadi ketika teman-teman hold sampai dia jatuh tempo, itu bakal balik ke 100% dan pokoknya dibalikkan 100%. Jadi ibarat kata tadi kita kan bayarnya cuma 993 ya, 993.000 sekian ya teman-teman ya. Dan ketika jatuh tempo, kita dibalikin 1 juta. Nah,
Begitu teman-teman. Jadi ini perlu dicatat juga. Semakin dia mendekati semakin dia mendekati jatuh tempo, harganya cenderung mendekati 100%. Nah, terus yuk kok harganya bisa naik dan turun ya? Salah satu indikator menurut teorinya adalah berhubungan dengan suku bunga. Suku bunga biasa disebut dengan BI rate, tapi sebenarnya sekarang sudah sebutannya 7 days, 7 DDR ya. Apa sih kepanjangannya? Saya lupa, maaf. Ya, jadi kita sebutinnya suku bunga saja. Suku acuan bunga Bank Indonesia, BI rate, tahu kan? Ya, teman-teman. Itu berbanding terbalik. Jadi ketika suku bunga itu naik, cenderung harga obligasi itu turun. Nah, kalau suku bunga turun, cenderung harga obligasi naik. Kabar gembiranya teman-teman, ya teman-teman ya. Setelah saya melakukan riset 366 hari lewat 2 jam. Nggak selama itu sih. Tingkat suku bunga 5 tahun terakhir itu tertinggi di 6%. Sekarang udah di 5,75%. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah di puncak? Jawabannya enggak. Kenapa? Saya enggak di puncak, saya di Kalimantan. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin bisa ke puncak. Punya lagi. Mohon maaf teman-teman, balik lagi. Maksudnya adalah selama 5 tahun terakhir BI rate itu kan tertingginya 6%. Sekarang kita udah posisi 5,75% ya. Apakah ini merupakan sudah titik high-nya dan ada kecenderungan turun? Nah, itu ya, catat dulu ya. Kalau turun, balik lagi ke yang tadi. Apa? Kalau suku bunga turun, cenderung harga obligasi naik. Jadi kalau saya beli yang waktu diskon, otomatis tepat sekali, manis. Nah, teman-teman, jadi setelah kita ngomongin harga, ya habis itu harga. Terus kita masuk ke poin yang menurut saya juga penting, patut diperhatikan. Kita back dulu, teman-teman ya. Kita masuk ke yang langsung obligasi FR-nya. Mana? Di sini. Karena biasanya ada beberapa hal yang kita lihat ketika kita melihat suatu obligasi FR. Pertama mungkin tampangnya, kedua mungkin sifatnya, ketiga mungkin isi dompetnya, bukan teman-teman. Tapi di sini ada yield, kupon, dan harga beli. Harga tadi kita udah sebutin ya. Kupon ini sangat menarik. Teman-teman bisa lihat ya, FR 0070, kuponnya 8,375%. Tapi perhatikan yieldnya. Di sini saya mau kasih tahu yield yang patut kita perhatikan. Jadi yield itu ibarat kata teman-teman beli ini obligasi dan nggak ada rencana jual sampai jatuh tempo, itu kurang lebih per tahunnya teman-teman dapat 5,43%. Loh kok bisa gitu sih Hyung? Lu ngasal ngomong kah? Ya, kuponnya 8% loh Hyung. Kok yieldnya lebih rendah? Di sini teman-teman lihat, balik lagi ke soal harga. Teman-teman kalau pusing tulis saja di komentar ya teman-teman ya. Jangan minum obat karena itu bukan pusing ya teman-teman. Jadi harga belinya adalah 102,50%. Itu berarti teman-teman nggak bisa beli obligasi ini dengan 1 juta aja. Nggak percaya? Kita buktikan. Kita beli ya teman-teman ya. Kalau kita tekan 1 unit di sini, kita detail ya teman-teman ya. Ini akan menjadi 1.025.000 ya. Ada lebih banyak 25.000 kita bayar. Itulah kenapa setiap pembagian kupon 8%-an sekian pun yieldnya 5,43%. Dia menghitung apabila teman-teman sampai jatuh tempo, teman-teman pegangnya obligasi, maka kurang lebih setahunnya adalah teman-teman dapat return 5,43%. Karena balik lagi ke harga tadi, ketika jatuh tempo ini harga bakal turun ke 100%, yang berarti pokok yang teman-teman terima ketika jatuh tempo bukan 1.025.000 lagi tadi, melainkan 1 juta. Ada kerugian di situ. Nah, di situ ditambal dengan kuponnya kan, sehingga yieldnya 5,43%. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum saya lupa, saya kasih tahu, saya balik lagi ke FR 0091 yang tadi saya punya ya teman-teman ya. Jadi begitu ya kurang lebih beberapa poin penting ya teman-teman ya. Balik lagi ke obligasi FR ya. Kok bolak-balik sih? Beli enak kok kalau bolak-balik. Di mana tadi? Oh, maaf teman-teman. Saya salah pencet. Oke, jadi di sini obligasi kita di sini FR 0091. Nah, teman-teman. Saya mau kasih tahu dikit ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman ya. Ini juga penting dan harapannya ini juga merupakan tips.
Waktu beli FR0091 ini ya teman-teman, itu lihat tanggal pembelian saya adalah 10 April 2023 14.35 ya teman-teman ya. Siang hari. Ini jawabannya nggak benar sebenarnya. Saya pagi hari teman-teman saya order, tapi memang harus ada verifikasi dan sebagainya. Sehingga benar-benar sukses itu di pukul 14.35. Oke. Kita udah beli. Muncul pertanyaan, kok habis beli? Nggak ada tuh barang. Memang dia belum masuk portofolio. Dia masuk portofolio itu tanggal 12 April malam. Saya ingat dengan persis. Waktu itu kalau nggak salah ada tukang bakso yang melewat. Iya, dagangan baksonya udah hampir habis. Nggak seingat itu juga sih. Teman-teman, jadi dia masuknya malam. Ketika sudah masuk pun kita nggak bisa langsung jual. Wah, kenapa? Katanya liquid bisa dijual kapanpun. Tenang. Karena dia harus melakukan pencatatan kupon terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini, lihat, ada kan? Di mana? Udah dekat. Jadi saya bisa jual itu ketika tanggal 13 April setelah pukul 14. Catatannya berarti pencatatan kupon itu setiap pukul di atas 14 ya teman-teman ya. Tadi saya sempat bilang kan ya teman-teman, kok kita belinya mahal? 1 juta? Enggak 1 juta. Kita contoh tadi ya, beli ya. Mana tadi? Satu ini kan. Harga kita udah ngomongin. Ini loh saya mau bilang kupon berjalan 33.802. Teman-teman, investasi di obligasi FR salah satu keenakannya adalah ketika teman-teman butuh. Begitu teman-teman butuh, teman-teman jual, teman-teman nggak perlu takut. Biasanya orang bilang, lu nggak bakal dapat kupon, lu jual sebelum jatuh tempo soalnya. Kagak di obligasi FR, jadi kuponnya tetap kita dapat. Sehingga ketika kita beli pun kita harus membayarkan kupon yang sudah berjalan karena kita bakal dapat full. Itulah kenapa di FR0091 ini nantinya saya akan mendapatkan pembayaran kupon pada tanggal 15 April. Sebentar, di mana dia tulisnya ya? Ini dia. Tanggal kupon berikutnya 15 April 2023. Firasat saya, ini kuponnya akan bakal masuk ke RDN saya. Ya teman-teman, jadi saya bakal hold ini obligasi FR0091 sampai tanggal 15 April. Lebih amannya tanggal 16 ya teman-teman, ketika sudah melakukan pencatatan kuponnya. Dan saya lihat dia terimanya bagaimana. Teman-teman penasaran? Kalau penasaran, saya juga. Nah, teman-teman, jadi itu merupakan poin-poin penting yang kalau boleh saya tarik kesimpulannya, teman-teman. Saya lebih senang obligasi FR yang harganya diskon. Ya, diskon berarti di bawah 100 dengan kupon yang tinggi. Kalau bisa, yieldnya masih di atas inflasi. Artinya kan kita simpan lama tujuan obligasi FR itu ya, teman-teman ya. Sehingga kita dapat passive income. Seperti itu teman-teman. Lah, masih bingung mau beli di mana? Tentu saja beli saja di aplikasi Bibit karena beli obligasi FR-nya sudah mulai dari 1 juta saja. Kalau di tempat-tempat lain mungkin 50 sampai 100 juta. Benar, saya nggak bohong. Dan bagi yang belum ada silahkan download dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di sini teman-teman ya. Biar dapat cashback 25.000. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun request ataupun teman-teman tanya, "Yung, gimana sih cara masak mie instan?" Tutorialnya yuk. Kayaknya nggak kayak gitu ya. Teman-teman langsung drop saja di komentar. Dan bagi teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong like video ini dan bagikan ke seluruh grup yang ada. Grup WA, grup Facebook, grup IG, grup Telegram, grup micet. Oh ya teman-teman, dan teman-teman juga pastinya jangan ketinggalan pembahasan obligasi FR di video saya sebelumnya, yaitu yang di sini. Dan nantikan bagaimana sepak terjang investasi-investasi saya berikutnya dengan cara ngikutin saya dengan subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.